Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi terkait dasar-dasar pemrograman game. Ya, seperti yang ada di video sebelumnya, Anda sudah dikenalkan terkait 4 materi awal gitu ya, 4 bahasan awal, baik itu dari sisi keuntungan, peluang pasar, apa itu game, dan estetika dalam game. Kali ini kita akan melangkah ke step berikutnya. Saya akan men-share terkait metodologi. Tentunya jika kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita harus menggunakan metodologi yang tepat. Dan di materi kali ini, saya akan mengenalkan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk membuat game life cycle. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, tentunya saya harus mengenalkan dulu terkait gameplay atau elemen-elemen yang ada di dalam pembangunan game atau di dalam game itu sendiri. Yang pertama adalah game object. Apa itu game object? Game object itu berawal dari aset ya. Jadi aset-aset yang kita masukkan ke dalam lingkungan pengembangan game kita itu adalah yang disebut dengan game object. Maka bisa disebut adalah objek-objek yang sudah berada di dalam game yang kita kembangkan. Lalu ada mekanik. Ini adalah elemen yang bisa memberikan kontrol terhadap pemain ya, di mana pemain memungkinkan untuk melompat, misalnya memukul, menendang, mengeluarkan jurus atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Itu adalah mekanik. Dan tentunya di dalam sebuah game harus memiliki aturan. Dan rules adalah aturan-aturan dalam permainan yang kita buat agar game itu menarik. Baik, seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa saya akan mengenalkan sebuah metodologi dalam pengembangan game yang disebut Game Development Life Cycle atau disingkat GDLC. Ini adalah gambaran secara besarnya apa itu GDLC. Di sini bisa kita lihat dari sisi kiri ada initiation atau inisiasi, itu adalah tahapan awal ya. Di mana dari inisiasi itu akan menghasilkan konsep apa yang akan dikembangkan. Biasanya bertemu dengan klien inisiasi atau bertemu dengan beberapa tim, bagian dari tim, terutama bagian dari desain untuk membicarakan idenya mau berawal dari mana. Tentunya mengingat core base element yang sudah dikenalkan yang akan dikenalkan di pertemuan ini. Lalu melangkah ke pre-production, yaitu persiapan, desain, rancangan, itu di pre-production. Lalu melangkah berikutnya ke fase production, di mana di production ini adalah tahap pengembangannya. Dan tentunya saat pengembangan berjalan memenuhi progres, maka ada yang dinamakan alpha testing. Testing yang dilakukan oleh tim develop. Itu akan terus berputar, bisa dilihat membentuk segitiga dari pre-production, production, testing ke pre-production. Terus akan berulang sampai melewati tahap alpha testing dinyatakan sudah siap, maka akan diserahkan ke beta testing. Testing yang dilakukan oleh sampel dari konsumen kita. Itu akan dilakukan testing. Jika masih menemukan bug, masih menemukan kesulitan dan lain-lain, maka akan dikembalikan ke fase pre-production untuk dicek kembali apakah sudah terpenuhi sesuai dengan target atau core experience-nya misalnya, dan terus akan berulang sampai berakhir di testing alpha, masuk lagi ke testing beta, dan jika sudah selesai maka akan ke fase rilis. Oleh karena itu kita akan membahas ketahapan detail dari masing-masing fase. Dimulai dari initiation atau inisiasi. Ya, inisiasi adalah tahapan awal di mana pasti semuanya berawal dari sebuah kata, yaitu ide. Dari ide lah kita bisa membuat sebuah game gila, ide awal. Di mana
agar ide tersebut bisa dituangkan menjadi sebuah game, ada sebuah standar di dalam pengembangan game yang disebut dengan four basic element. Apa itu four basic element? Four basic element itu bisa dilihat di samping kanan ya, ada 4 elemen, ada story, mekanik, estetik, dan teknologi. Di situ saling dikaitkan tanpa ada tanda panah. Apa artinya? Itu berarti tidak ada awalan yang pasti. Bisa saja kita mengawali dari story, bisa saja kita mengawali idenya itu dari estetiknya, atau mungkin dari teknologinya, atau mungkin dari mekaniknya. Jadi startnya bisa dari mana saja. Nanti saat kita sudah menentukan startnya di mana, tinggal 3 elemen lainnya menyesuaikan dari elemen start awal tersebut. Kita akan membahas satu demi satu. Diawali dari story. Ini adalah story di mana ide awalnya berasal dari imajinasi Anda, dari cerita. Gitu ya. Dari saat Anda memikirkan saya ingin membuat sebuah game tentang si Kabayan misal, berarti itu akan menjadi sebuah cerita. Nanti akan dibayangkan nanti Kabayannya petualangannya di mana, akan melakukan apa misinya. Maka itu adalah inisiasi dari cerita. Kenapa? Karena story itu atau cerita itu memiliki 4 elemen penting, yaitu plot. Plot itu alur kejadian. Jadi apa yang akan terjadi terhadap Kabayan ini misal. Lalu karakternya ya, karena karakternya si Kabayan mungkin ada Abah, Ambu, Nyi Iteng, terus ada Glenn Kemot dan Munding mungkin sebagai peran tambahan. Lalu settingnya, apakah settingnya akan misal Kabayan akan berpetualang ke masa dahulu, masuk ke zaman Majapahit dan lain-lain, ikut berjuang dengan pejuang kita. Maka itu adalah setting, waktu, dan tempat kejadian. Dan temanya adalah apa pesan yang akan disampaikan melalui cerita tersebut sebagai core experience-nya. Tentunya jika akan lebih menarik, kita akan mengaitkan dengan fun yang ada di estetik gitu ya, jenis-jenis funnya. Misal tema utamanya adalah ingin mengenalkan atau menguatkan gitu ya, menguatkan jiwa patriotisme melalui karakter Kabayan yang bereksplorasi atau melompat waktu ke zaman perjuangan. Itu adalah ide dari story. Berikutnya, mekanik. Ini terjadi jika Anda menemukan ide awalnya itu dari Anda ingin membuat game yang seperti apa. Oh, saya pengen gamenya yang shooting. Oh, saya gamenya yang mukul-memukul, yang bertarung. Berarti itu berawal dari mekanik. Karena mekanik itu terkait dengan aturan. Aturan yang mendefinisikan operasi yang dimiliki dari game yang akan menjadi bumbu. Lalu, game core mekanik adalah aksi utama dari permainan. Aksi yang dapat dilakukan pemain selama game berjalan. Seperti melompat, terbang, menembak, bertarung. Itu adalah game core mekanik, di mana tentunya akan menjadi jantung dan jiwa dari permainan game. Karena apa? Disinilah tingkat keseruannya gitu. Karena biasanya core mekanik itu akan menjadi syarat untuk tercapainya target dari game. Contohnya apa? Contohnya ini adalah contoh game yang sudah ada. Pertama, catur. Catur itu core actionnya itu adalah kita menggerakkan pion, raja, menteri, dan lain-lain gitu ya. Dimana purpose-nya atau tujuannya adalah untuk menangkap dari tim lawan gitu ya. Menangkap benteng, menangkap kuda, menteri, raja, dan lain-lain. Itu adalah core purpose atau tujuan dari game tersebut. Atau Candy Crush. Candy Crush itu adalah game dimana kita harus menyamakan warna dari banyak permen. Misalnya biru, saat kita mendapatkan minimal serangkai 3 warna yang sama dijajarkan sebaris secara vertikal, horizontal, atau diagonal, maka itu akan menghancurkan
permennya dan kita akan mendapatkan poin. Semakin banyak yang dihancurkan, semakin banyak poin yang dihasilkan dan menyelesaikan misinya. Lalu ada Tetris yang memutar-mutar sehingga bisa membentuk garis lurus. Lalu ada Super Smash Bros di mana ada menyerang, di mana menyerangnya itu ternyata untuk menjatuhkan lawan gitu, bukan untuk membunuh. Dan tentunya ada Doom ya. Doom, tembak menembak, run and shoot, di mana tujuannya adalah untuk membunuh musuh. Jadi bisa saja dari situ idenya, wah saya ingin membuat game tembak menembak tapi menggunakan senjatanya, misal senjatanya dengan ketepel. Bisa saja Anda menggunakan konsep itu, berarti Anda mengawali dari mekanik. Lalu berikutnya dari estetik, sesuatu yang sudah dikenalkan di video sebelumnya terkait feel gitu ya. Jadi Anda bisa saja berpikiran atau mengawali idenya dari sesuatu yang menarik secara sensasi, secara emosi. Contoh, misal Anda ingin membuat game dengan karakternya yang lucu, atau Anda ingin membuat game yang memiliki kesan kesundaan. Jadi musiknya itu, backsoundnya itu benar-benar dengan kulintang, terus dengan angklung, atau dengan rinding dan lain-lain gitu. Itu berarti Anda mengawalinya dari estetik, sesuatu yang memukau atau suasananya menegangkan. Misal Anda ingin membuat game horor tapi karakternya kabayan gitu ya. Jadi ada kesundaannya tapi ada suasana menegangkannya. Walaupun belum ada ceritanya tapi Anda ingin membuat feel tersebut gitu ya. Jadi kabayannya bereksplorasi di sebuah lingkungan yang menakutkan. Nah, itu berarti Anda mengawali dari estetik. Dan yang terakhir dari teknologi. Jika Anda mengawalinya dari teknologi yang ingin Anda gunakan, misalnya Anda ingin membuat multiplayer game, atau ingin membuat virtual reality, atau ingin membuat berbasis mobile, atau ingin membuat di game konsol. Jadi cikal bakalnya dari ide game, misal Anda memiliki teknologi Kinect, Anda ingin membuat game yang menggunakan teknologi Kinect tersebut, berarti Anda mengawali dari teknologi. Walaupun Anda belum memastikan kira-kira gamenya seperti apa secara estetik, story, atau secara mekanik gitu ya. Jadi itu belum terbentuk tapi Anda sudah mengawali dari saya ingin menggunakan teknologi Kinect atau memanfaatkan teknologi multiplayer. Berarti kita berawal dari teknologi. Itu adalah inisiasi. Lalu berikutnya kita akan masuk ke fase pre-production atau sebelum production. Ini adalah tahapan perancangan gitu ya. Jadi sebelum produksi tentunya kita harus melakukan perancangan. Kita harus mengawali dari analisis agar rancangannya jelas sesuai dengan apa yang dihasilkan di tahap inisiasi gitu ya. Di tahap inisiasi sudah terbentuk core basic elemen, itu sudah menentukan kira-kira nanti core experience, core mekaniknya seperti apa, estetikanya seperti apa, teknologinya yang digunakan apa, baru diturunkan atau didekomposisi menjadi perancangan yang akan membantu tim produksi. Pre-production itu adalah tahapan perancangan konsep game, di mana hasilnya merupakan dokumentasi yang jelas yang dinamakan game design dokumen. Walaupun game design dokumen itu belum ada template yang jelas, biasanya beda genre, beda pengembang akan memiliki standar game desain dokumen masing-masing. Tapi saya akan memunculkan beberapa poin yang harus dimiliki dari game design dokumen atau disebut dengan GDD. Yang pertama adalah konten dari konsep. Studi kasusnya adalah Angry Bird. Ini adalah studi kasus dari Angry Bird dan ini adalah hasil wawancara dari tim pengembang Angry Bird, yaitu tim Rovio. Di mana secara high concept, jadi harus ada elemen high concept. Ini adalah menjelaskan deskripsi dari game ya. Kira-kira gamenya mau seperti apa, dan biasanya secara penjelasan harus memiliki beberapa elemen seperti karakternya, plot ceritanya, kira-kira tugasnya ngapain, dan akan menggambarkan nanti
experience-nya seperti apa, teknologinya apa, biasanya terbentuk dari inisiasi tadi ya. Contoh, Angry Bird merupakan game di mana pemain menjadi seekor burung yang secara cerita akan membalas dendam kepada babi yang mencuri telur burung. Jadi burung membalas dendam itu adalah story-nya. Lalu dengan cara menembakkan burung, itu berarti mekanik ya, berarti kita akan menembakkan. Walaupun nanti belum detail menembakkannya seperti apa. Ke kastil menggunakan layar sentuh mobile phone. Berarti bisa dianggap ini merupakan teknologinya ya. Menembakkan burung bisa mekanik dan estetiknya, layar sentuh teknologinya, dan membalas dendam adalah story-nya. Dan ada unique value. Ini menggambarkan keunikan game kita dibanding game yang lain. Apa yang akan memiliki nilai jualnya gitu, apa yang ditawarkan. Angry Bird itu merupakan game yang membutuhkan keterampilan otak dan tangan, di mana pemain harus membuat strategi ya dalam menembakkan karakter burung demi menghancurkan perlindungan tokoh babi. Karena bisa dibilang elemennya banyak dari perlindungan tokoh babinya, tentu kita harus berstrategi ya. Mau menggunakan karakter apa, ditembakkan dulu kemana sehingga fondasi dari bentengnya hancur, dan lain-lain. Itu adalah unique value-nya. Kita harus membutuhkan keterampilan otak dan tangan dalam menembakkan karakter burung. Lalu genre game. Angry Bird ini adalah ternyata merupakan game bergenre puzzle. Kenapa? Karena ternyata di balik layar itu akan membuat kita untuk merangkai dulu ya, menganalisis dulu kan. Itu fondasinya, itu fondasi yang seperti apa dulu yang harus dihancurkan, mana yang merupakan titik terlemah dari benteng pertahanan karakter babi yang akan kita serang. Sehingga di balik layar kita akan melakukan puzzle gitu ya, merangkai dulu struktur bangunannya untuk mengidentifikasi titik mana yang terlemah sehingga masuk ke genre puzzle. Lalu secara story, detailnya adalah Angry Bird diawali dari sekumpulan babi yang mencuri telur burung. Sehingga para burung akan berupaya mengambil kembali ya telur mereka yang telah dicuri oleh para kumpulan babi tersebut. Hanya saja ternyata si babi sudah mengetahui bahwa mereka akan diserang oleh para burung, sehingga mereka menyiapkan pertahanan yang luar biasa. Sehingga kita harus membantu para burung merebut kembali dan membuat strateginya gimana caranya supaya bisa mengalahkan sekumpulan babi tersebut. Itu adalah story yang ditawarkan dari Angry Bird. Target audiensnya siapa atau sasaran pasarnya ternyata bisa dimainkan oleh anak-anak hingga dewasa karena strukturnya fun, sensasinya fun, terus bisa dibilang benar-benar secara karakter pun colorful dan lain-lain secara estetik, sehingga pasarnya bisa dimainkan dari anak-anak hingga dewasa. Dan secara gameplay atau alur cerita, pemain diminta untuk membantu burung merebut kembali telurnya dengan cara menghancurkan pertahanan babi. Hanya saja pertahanannya bermacam-macam, strukturnya ada yang berbentuk kayu, batu, besi, dan es. Sehingga kita harus berstrategi. Kita harus memilih karakter yang tepat karena masing-masing karakter burung mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai kemampuan bertarung atau style menembakkan yang berbeda, dan kita harus memilih karakter burung yang tepat tersebut dibarengi dengan arah tembakan yang tepat. Itu adalah gameplay dari Angry Bird. Dan tadi merupakan alur dari game atau GDD. Berikutnya adalah production, fase berikutnya. Setelah kita membuat perancangan di pre-production, tentunya kita akan masuk ke tahapan produksi, di mana disinilah rancangan tadi akan diwujudkan. Biasanya kita akan membutuhkan sebuah engine. Nah, yang akan digunakan di pemrograman game ini adalah Unity, di mana pada dasarnya yang akan kita buat adalah game 2 dimensi. Dan dalam pengembangan game 2 dimensi memiliki
3 aktivitas utama atau 3 main activity, yaitu pertama kita harus menyiapkan asetnya dulu ya, materialnya dulu, musik, gambarnya, terus petanya, mapnya dan lain-lain. Tentunya kita harus memiliki ya background dan lain-lain, kita harus sudah memilikinya. Sehingga di tahapan kedua atau aktivitas kedua, kita tinggal meletakkan ke dalam game yang membuatnya menjadi game object. Lalu setelah menjadi game object, maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan komponen dari masing-masing game object. Apakah game objectnya bisa melompat, memukul, dan lain-lain ya. Itu sesuai dengan rancangan story-nya dan mekaniknya yang sudah disiapkan di pre-production. Ini adalah lingkungan dari Unity. Ada beberapa bagian di mana saya akan menjelaskan secara lengkap. Yang pertama adalah hierarki. Disinilah daftar game objek pada scene yang sedang dibuka akan dimunculkan. Jadi akan ada list, ada game objek apa saja pada game yang sedang kita kembangkan. Misal ada background, ada karakter utamanya, ada karakter-karakter musuh, dan lain-lain. Disitulah akan muncul listnya, mana yang sudah dimasukkan ke dalam scene dari game yang kita kembangkan. Lalu berikutnya adalah inspektor. Inspektor itu adalah properti ya, jadi kita akan memberikan komponen-komponen pada objek yang kita pilih. Di sini kita bisa berkaitan dengan posisi awalnya, terus menambahkan seperti massa atau graffiti, terus bagaimana saat bertemu gitu ya, dengan menambahkan collider dan lain-lain. Disinilah inspektor bermain. Lalu berikutnya adalah project, di mana ini adalah kumpulan dari materialnya ya, aset-aset yang mungkin saja belum dimasukkan, karena kalau sudah dimasukkan menjadi game object dan akan berada di hierarki. Kalau ini kumpulan lengkapnya, bisa saja ada yang belum kita masukkan tapi sudah kita jadikan aset. Karena dengan kita mengumpulkan, otomatis kita bisa mengecek apakah ada material atau aset yang belum terpakai. Dan baiknya ini dibuat dengan foldering yang baik. Dan yang terakhir adalah scene, di mana disinilah kita bisa mengatur tata letak, terus kita bisa menyimpan objeknya di mana saja, kita bisa membuat ukurannya gitu ya agar tepat, skala dan lain-lainnya. Disinilah scene bermain, dan yang ada di lingkaran orange tersebut itu adalah gamenya. Sehingga bisa kita lihat di atas pun ada tab scene dan ada tab game. Saat kita mengklik tab game, maka tampilan yang mewakili kira-kira yang dilihat di device nanti, atau di konsol nanti, atau di mobile phone nanti akan seperti apa. Itu merupakan preview dari game yang Anda bangun. Itu adalah environment dari Unity. Berikutnya adalah testing alpha. Testing yang dilakukan oleh tim developer. Biasanya digunakan untuk menguji mekanik ya. Apakah benar bisa melompat? Apakah melompatnya bisa sampai ke tujuan? Misal harus melompat antar platform atau antar pijakan. Apakah lompatannya masih terlalu pendek sehingga tidak pernah sampai ke tujuan dan lain-lain? Apakah ternyata tembakannya terlalu pendek sehingga tidak pernah bisa menyampai atau mengenai musuh? Itu biasanya dilakukan di testing alpha. Lalu testing dilakukan berdasarkan status pengembangan game, berarti berdasarkan progresnya gitu ya. Progresnya sudah sampai level mana, itu akan terus dilakukan, terus dievaluasi sehingga bisa menemukan kekurangan lebih dini selama proses pengembangan berlangsung. Itu adalah alpha testing. Berikutnya, jika alpha testing sudah dilakukan dan dinyatakan sudah selesai di kacamata alpha testing, maka akan diserahkan ke testing berikutnya yang disebut beta testing. Biasanya
dilakukan oleh tim tester ya. Biasanya ini menjadi profesi tersendiri. Para pemain yang bisa dinyatakan profesional yang sudah sering menamatkan game-game sulit biasanya akan di-hire menjadi tim tester, dan kita harus memilih tim tester itu yang mewakili target audience ya, yang secara demografi dan psikografi yang mewakili target audience kita sehingga menjadi sampel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengujikan. Bisa saja mengujikannya dari perangkat, jadi akan diujikan ke berbagai perangkat. Lalu mengujikan juga dari tingkat kesulitannya. Apakah terlalu sulit untuk dimainkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan game? Itu akan diujikan. Sehingga kalau menurut tim tester yang tidak tahu terkait ide awal dan lain-lain, terlalu sulit, membutuhkan waktu 1 bulan misalnya untuk menyelesaikan, itu akan dikirimkan kembali ke tim production karena ini terlalu sulit, terlalu lama waktu yang dibutuhkan, bisa menimbulkan frustasi dan lain-lain. Di testing beta inilah Anda akan menemukan feedback yang mewakili feedback dari audiens kita. Dan jika fase itu sudah berhasil, maka kita masuk ke fase terakhir, yaitu rilis. Disinilah tahapan game diluncurkan secara resmi. Bisa saja melalui Steam, bisa saja melalui App Store, dan tentunya bisa melalui Play Store. Itu adalah metodologi dari pengembangan game secara umum yang disebut dengan Game Development Life Cycle. Ini adalah akhir dari materi pertemuan kita. Nanti kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya di metodologi yang lain. Jika ini adalah fun game, berikutnya saya akan mengenalkan metodologi untuk serius game. Game yang bersifat serius atau yang biasanya digunakan untuk game edukasi. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.